Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Sultra dimanapun Anda berada, sore ini eh, kami kedatangan tamu istimewa, salah satu Sri Kandi di Kota Kendari yang sudah malang melintang di dunia usaha, punya brand sendiri. Nah, ini dia saya perkenalkan Bu Sasmita Sugiyarti. Iya, Bagaimana kabar Bu? alhamdulillah baik-baik. Ya, Bu, ini kan sekarang sudah punya brand sendiri ya, Ya, alhamdulillah. bahkan pabrik sendiri sudah. Untuk pabrik belum, ya insya Allah mudah-mudahan Oh, nanti. mudah-mudahan ya, kita doakan ini. Artinya Amin. kalau saya membaca ini Bu, ternyata ini sudah merambah nasional dan juga Iya. internasional. Sekarang kalau dari 34 provinsi di mana saja produknya Ibu? Hampir seluruh Indonesia. Cuma kalau untuk secara dominan, kita memang banyakan lakunya tuh di Sulawesi Tenggara pastinya, karena Ya, ini asal saya. iya. Dan di Sulawesi Selatan, daerah Jakarta, di Jawa Barat juga. Jawa Barat ya, ya. Iya. Kalau dengar-dengar juga di Malaysia sudah merambah di Malaysia ada. artinya nasional dan luar Ya, negeri sudah ya. Kita doakan mudah-mudahan semakin. amin. Insya Oh, Allah. ini kan kalau saya sering berpikir bahwa kadang orang hari ini melihat Ibu karena misalnya sudah di atas, tapi mereka tidak Iya, tahu bahwa bagaimana perjuangan iya, dari bawah ini. Sebenarnya orang iya, kadang-kadang iya. tertarik melihat ternyata ketika sudah sukses, tapi perjalanan ini kadang kita tidak tahu Benar. orang ternyata tantangan dan rintangan begitu banyak. Ini kalau boleh tahu mulai tahun berapa ini mulai merambah dunia usaha ini? Sebetulnya kalau untuk usaha, saya jalani banyak bisnis dan Iya, itu seiring berjalannya waktu gonta-ganti iya, iya, iya. sebetulnya, tergantung dari situasi dan kondisinya. Cuma kalau untuk sekarang, em, makin ke sini yang saya lihat memang di bidang bisnis ini lagi cantik-cantiknya. Iya, iya, Ya, karena kan sekarang rata-rata nih pandemi, tapi bisnis ini tetap tidak iya, iya, jatuh karena pandemi. Nah, kalau untuk Sasmita jalankan bisnis ini sebetulnya baru berjalan 3 tahun, 3 tahun baru ya. banget, masih baru. Tapi mulai tahun berapa ini? 2019 awal, Ya. ya. Tapi mulai merambah dunia usaha, masuk ke dunia Kalau usaha itu untuk tahun usaha berapa? dari kecil, Dari kecil dari ya. SD. Memang sudah DNA begitu ya. Memang, karena orang tua basicnya juga memang pedagang dan lingkungan Sasmita tinggal itu dari kecil memang lingkungannya di pasar. Jadi terbiasa melihat Eh, aktivitas jual beli. ya, ya, ya. Kalau saya membaca sekilas profil Ibu itu mulai merambah dunia usaha 2012 ya. Ya, itu dalam hal yang serius kali. Dalam Bisnisnya dalam hal yang serius. Tapi kalau untuk memulai suatu bisnis itu semuanya dari umur 9 tahun. iya, iya. Ada sosok inspirasi yang itu. Karena ini mulai dari kecil sudah masuk di dunia Em, usaha kecil-kecil ini kan pasti ada inspirasi begitu. Iya, pasti. Awalnya sih sebetulnya karena keadaan ya. Ya Karena kan. kan memang kita Sasmita dari keluarga yang sangat apa namanya? Ekonominya tuh kalau mau dibilang sangat kekurangan Iya, waktu iya, itu. iya, iya. Nah, sebagai anak Sasmita nggak mau memberikan beban ke orang tua. Iya, Jadi iya. sebisa mungkin apa sih yang bisa saya lakukan supaya saya bisa menghasilkan nih, minimal meringankan beban orang tua saya. Saya nggak Iya, minta uang jajan, nggak minta uang sekolah, kayak iya, iya, iya. gitu. Nah, kalau untuk sosok inspirasi sendiri dalam hal berbisnis kan awalnya pengennya untuk Sasmita pribadi dulu nih Iya, di iya. awal. Mm. Tapi makin ke sini saya pernah saya meyakini hal satu kalimat di mana bahwa manusia yang paling mulia itu Iya, adalah yang manusia yang bisa memberikan memberikan banyak manfaat. manfaat Iya, untuk iya. orang lain. Iya, iya. Dan yang menjadi inspirasi saya adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah. Beliau itu Ya. seorang pebisnis Iya, iya. sukses, Mhm. ya kan? Salah satu tokoh agama juga, di mana hasil bisnisnya itu pure semuanya untuk berdakwah dan Iya, memang iya. untuk berjuang di dalam agama kita, kayak Baik. gitu. Nah, Sasmita berharap pada saat saya berbisnis seperti ini, karena saya sadar gitu, Iya, mungkin kayak sholat saya belum khusyuk, iya. mengaji saya belum sempurna, masih banyak salah-salahnya. Nah, dalam ceramah Kholik Basalamah Iya, mengatakan bahwa kita juga bisa menempuh
dan membuka pintu surga itu melalui berdagang Iya, iya, atau iya. menjadi seorang pebisnis ya. Caranya gimana? Mungkin dari hasil-hasil keuntungan yang kita peroleh itu yang kita em, arahkan hasilnya ke hal-hal yang bermanfaat Iya. kayak gitu. Jadi Baik. sekarang Sasmita lebih berpikir bagaimana hasil usaha saya ini dan usaha-usaha yang saya jalankan bisa memberi manfaat untuk orang banyak kayak Iya, gitu. iya, iya. Baik, ini inspirasi nih bagi kaum Insya Allah. muda ini. Artinya dari 10 rezeki yang disediakan oleh itu 9 diantaranya berdagang, satu Ya, ya. Kedua, kata beliau tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya takaran kita ini adalah kebermanfaatan ya, ya, kira-kira begitu. Eh, jadi oh, ini kan sudah tidak sekebu persaingan ketat ini ya. karena ini banyak sekali produk-produk kosmetik ini. Bagaimana sehingga Sasmita ini tetap bertahan di tengah ketatnya persaingan ini? Ya, sebetulnya memang benar banget, berat sekali Iya, dalam iya. bisnis ini, tapi kalau kita mau fokus ke sana, kita nggak bakalan maju-maju. Iya, iya, iya. Kalau Sasmita sih secara pribadi berpikirnya seperti ini, saya nggak pernah fokus ke persaingan. Iya, iya, iya. Bagaimana saya fokus ke usaha saya sendiri, bagaimana saya fokus untuk memajukan usaha saya, dan bagaimana supaya usaha ini bisa besar dan bisa dikenal banyak orang, kayak gitu. Iya, iya, Ya, iya. kalaupun dari pesaing-pesaing, saya nggak anggap mereka pesaing, tapi Iya, saya iya, iya. malah melihat dan belajar Ya, gitu. Oh ya, mereka yang udah sukses duluan, di situ Sasmita cari nih formulanya mereka bisa sukses apa sih yang iya, dilakukan kayak iya, gitu. iya. Cari juga oh pebisnis-pebisnis yang di bisnis ini ada yang gagal, kenapa sih mereka bisa Iya. gagal kayak gitu. Baik. Mungkin kalau saya sih lebih kayak banyak belajar dengan teman-teman yang mungkin sudah punya bisnis ini di awal gitu. Karena Iya, kan saya juga masih termasuk sangat baru di dunia bisnis ini. iya, iya, iya. Jadi betul sekali nih Bu. Artinya sekarang kan ini kadang orang pusing untuk membuka usaha karena misalnya Ya, ya apa ya berpikirnya terlalu berat soal modal. Padahal ya, ini kata para pengusaha ini ya fokus pada kemampuan kita. ya, Ya. ya. Kalau kita fokus pada kekurangan kita ya tidak jalan Nggak begitu akan Bu bisa. ya. Baik. Ini kan Bu, kalau saya baca lagi berita ini cukup ini Ibu punya misi untuk mencetak ribuan pengusaha Insya Allah. di Kota Kendari ini. Insya Allah. Apa yang ada dalam pikiran Ibu sehingga punya inisiatif atau punya ide supaya Kota Kendari ini justru banyak melahirkan para pengusaha-pengusaha muda begitu? Iya, karena menurut saya ya, salah satu daerah itu bisa berkembang Ya, kalau di daerah itu pertumbuhan ekonominya baik. ya, susah. Nah, dan kenapa juga saya ingin menciptakan banyak pengusaha, meskipun mungkin skalanya masih skala Ya, kecil, tapi setidaknya mereka ini bisa menjadi manusia-manusia yang mandiri. Nah, biasanya kan kalau kita membantu orang gitu kan yang membutuhkan, kadang kalau kita ngasih aja ini contoh nih, ngasih duit 50.000 paling hmm, pada hari itu udah habis, ya kan? Keesokan ya, harinya udah susah. nggak ada. Ya, ya, Tapi kalau kita bekali mereka, kita modali sesuai kemampuan kita, kita ubah mindsetnya, kita ajak mereka untuk menjadi seorang pengusaha. Ibarat kata, kita ini nggak ngasih ikannya ya, yang ya, sekali habis, ya, kita kasih pancingnya. ya, ya, Nah, kita kasih pancing, kasih caranya menggunakan cara menggunakan pancing ini seperti apa, biarkan mereka mandiri untuk mencari ikan ya, sendiri, ya, kayak gitu. betul, betul. Jadi ini bisa berkesinambungan, mereka merasakan manfaatnya. Ya, ya, Mungkin seperti itu. ya. Ini kan sekarang pandemi, Ya, artinya banyak sekali yang dunia usaha yang merasakan bagaimana ini ya, dampak dari pandemi ini. Apa pesan Ibu soal para pengusaha ya minimal yang kecil-kecil yang UMKM ini ya. supaya agar tetap bertahan di depan, apalagi ini kan sudah era PowerPoint zero, suka tidak Yes. suka ini sudah harus memulai masuk merambah pasar digital Ya. begitu. Apa pesan Ibu kepada para UMKM ini Bu? Kalau Sasmita pribadi sih, namanya kita pengusaha, Hmm, orang yang akan selalu melakukan suatu usaha. ya, Entah itu dalam keadaan apapun, kita tidak mengenal alasan untuk kita berusaha. ya, Mau pandemi, mau situasinya seperti apa, makanya kita menjadi seorang pengusaha itu harus selalu punya plan B. Harus selalu memperhatikan manajemen yang kita jalankan. ya, ya, Nah, kalau saya pribadi sih selalu harus punya planning B.
Iya, iya. Jadi kalau seumpama yang A gagal, saya udah punya senjatanya nih, saya sudah punya backupnya nih. Nah, makanya biasanya kalau dalam bisnis yang paling penting juga manajemen keuangan, kita udah harus saving. Kita harus saving, bagaimana dalam bisnis ini manajemen keuangannya tuh jelas, kayak Iya. gitu. Nah, banyak biasanya pengusaha yang asal usaha, Iya, iya. bahkan mereka kadang tidak tahu ini modalnya kenapa habis, keuntungannya tidak ada, padahal barangnya laris. Iya, iya. Kayak gitu. Nah, mungkin manajemennya yang kurang. Nah, Iya. ini yang biasanya Sasmita juga sosialisasikan ke teman-teman. Banyak teman-teman yang mungkin kayak putus asa, Iya. berhenti berusaha karena merasa bisnisnya tidak jalan. Iya, iya. Padahal sebetulnya bukan bisnisnya yang tidak jalan, semua itu dari human error-nya Iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, ini yang harus kita benahi. Iya, iya, Kayak iya. gitu. Iya. Jadi sekarang ini Bu sudah ada pengusaha-pengusaha muda yang dibina atau bagaimana? Alhamdulillah kita lagi proses seleksi. Seleksi ya? Kemarin kita ada sekitar 100 orang. Hmm. Yang lolos seleksi itu 53 orang. Nah, Iya. 53 orang ini Sasmita sudah interview dan insya Allah nanti kita bakalan putuskan bentuk bantuan modal usaha. Sebetulnya bukan bantuan sih, Sasmita lebih ingin kayak menciptakan pengusaha jangan selalu mengharapkan bantuan. Ya. Tapi mereka ini bagaimana menjadi pengusaha yang mandiri, yang awalnya mungkin kita dorong, tapi mereka bisa berdiri sendiri. Jadi lebih tepatnya saya sebut ini kayak partner bisnis Sasmita. Iya, Jadi iya. sudah ada 53 orang partner bisnis saya yang sudah punya usaha, kita benahi usahanya, kita lihat yang ini bisa dikembangkan, yang ini bisa dimodali lebih lebih besar lagi, terus yang sama sekali belum tahu dunia Iya, usaha, iya. belum tahu, yang betul-betul pemula lah dalam usaha Iya. tapi ingin berusaha, itu biasanya dimulai dari apa usaha-usaha saya dulu. Iya. Sasmita kan ada beberapa anak-anak usaha. Nah, mereka kita modali barang, nanti mereka yang jual tanpa modal. Iya, Nanti iya. untuk yang laku kita sharing profit, Oh, kayak gitu. ya, Nah, kalau yang sudah punya bisnis sendiri, ini nanti kita lihat nih pangsa pasarnya seperti apa, marketnya mereka bagaimana, terus jenis bisnisnya ini memang bisa diperbesar nggak sih untuk Iya. kedepannya, kayak Iya. gitu. Bu, tapi kalau saya kembali tadi soal dari mana idenya sehingga fokus di skincare ini? Ya pasti ada inspirasi sehingga tiba-tiba idenya fokus di skincare. Kalau saya lebih kayak melihat bisnis yang tidak hanya sekali viral, Oh, tapi cari bisnis yang ini jangka panjang. iya, iya. Skincare ini sebetulnya sama kayak bahan pokok, Iya, bahan iya. utama, sama kayak Iya, iya. makanan. Iya, Kalau iya, iya. manusia kan makanannya sembako, kalau kulit makanannya skincare. Iya, iya. Nah, selagi masih ada perempuan yang mau cantik, masih ada laki-laki yang mau ganteng, yang namanya skincare itu nggak akan ada masanya, maksudnya nggak ada matinya gitu. Iya, iya. Ini satu bisnis yang berupa kebutuhan sekarang. Iya, iya. Siapa sekarang orang yang tidak mau cantik, ya kan? Iya, iya. Siapa sekarang orang yang tidak mau merawat diri? Iya, Nah, iya. menurut saya bisnis ini sangat menjanjikan, nggak Iya. ada matinya. Iya. Bisa mati kalau seumpama Orang si sudah- pemiliknya tidak memiliki inovasi. Iya, iya. Si pemiliknya tidak mempunyai kreativitas untuk mengolah bisnis ini. Iya, Kayak gitu. iya. Karena kan kita harus mengikut zaman. Iya kan? Iya. Kayak Bu, gitu. saya tertarik ini soal ini kan ibu juga memimpin salah satu ya, lembaga ya, HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Kendari. Ini kan saya tertarik untuk bertanya soal manajemen waktu ini. Ini kan ibu sudah mengurus soal usaha ya, PT, tapi justru masih sempat berorganisasi dan memimpin, apalagi jadi ketua HIPMI begitu. Bagaimana cara mengatur manajemen waktu ini? Karena ini salah satu kendala juga nih, kadang-kadang Iya, iya. orang ya fokus di satu tapi justru tidak bisa fokus ke yang lain lagi, Bu. Iya. Ya. Kalau Sasmita sih lebih kayak memang kita mengatur bisnis dulu nih. Bagaimana kalau saya lebih kayak menciptakan bisnis. Kalau bisnis ini udah bisa autopilot, baru saya mengambil kegiatan yang lain. Iya. Jadi sebelum saya memutuskan untuk menjadi ketua HIPMI, saya lihat dulu nih backup usaha saya seperti apa. Apakah Iya. ini bisa jalan sendiri atau belum? Iya. Kalau belum, saya nggak akan mengambil kegiatan di luar. Tapi kalau memang sudah bisa termanage dengan baik, nah baru saya bisa mengambil kegiatan. Jadi sebelum saya memutuskan untuk lebih sibuk lagi, ini udah harus kuda-kudanya tuh sudah harus kuat dulu. Iya. Jadi memang ya itu tadi karena HIPMI juga kan sebetulnya tidak jauh dari dunia usaha dan ada kebermanfaatannya untuk
membantu dan memuliakan orang-orang gitu kan. Iya. Jadi dari basic usaha yang Sasmita punya itu sebetulnya bisa dikolaborasikan dengan amanah yang saya emban sekarang gitu. Iya. Jadi nggak ada masalah sih Ya, kalau Sasmita. artinya sudah termanage. Kalau soal Insya keluarga, dukungan keluarga, Bu. Alhamdulillah, kalau saya dari dulu orang tua dan keluarga ya mungkin karena percaya dengan Sasmita ya. Maksudnya karena mungkin mereka lihat dari kecil anak ini memang udah bisa menghasilkan sendiri. Yang penting intinya sih tetap bisa jaga diri, tetap Iya, iya. bisa menjaga nama baik keluarga, nama baik diri sendiri dan memberikan selalu hal-hal yang positif untuk orang banyak kayak gitu. Iya. Orang tua sih selalu mendukung. Masuk anak-anak, Bu ya. Jangan Yes. sampai protes bahwa Alhamdulillah, mungkin banyak yang bilang juga, itu kasihan anak-anaknya, ya, nggak khawatir ya, ditinggal ya, ya. terus. Tapi, anak-anak saya alhamdulillah mereka paham ya, maksudnya mereka saya selalu kasih tahu ke anak-anak, "Nak, Bunda tidak sering ada sama kalian bukan berarti Bunda Iya, tidak iya. sayang ya. Iya, iya. Karena saking sayangnya Bunda, Bunda harus mempersiapkan masa depan kalian. Nah, Iya, Bunda iya. harus kerja kayak Iya, iya. gitu." Anak-anak malah kayak nanti Nelova sama Kalista mau seperti Bunda, mau kerja juga. Kalau mau beli mainan harus Iya. kerja dulu Iya, iya, kayak iya. gitu. Jadi mereka udah paham. Iya, ya. Artinya dukungan keluarga itu pula Yes, termasuk anak-anak, Bu ya. alhamdulillah. Eh, apa pesan Ibu untuk ini generasi milenial ini, Bu? Artinya pesan Ibu untuk generasi milenial agar ke depan ini ya jangan takut untuk mengambil resiko begitu. Karena ini dunia usaha ini dunia penuh resiko ini, Bu. Karena Ya memang benar dunia penuh resiko, tapi kalau seumpama kita selalu fokus dengan hal-hal yang buruk, itu ya, ya, biasanya afirmasi dan mindset kita malah betul-betul yang tercipta hal-hal yang buruk. ya, ya, Tapi kalau seumpama kita selalu berpikir bahwa dunia usaha ini adalah pintu untuk kita, pintu kesuksesan, pintu dalam mengubah hidup, pintu dalam mengejar mimpi, pintu kita untuk menciptakan sesuatu yang bisa menginspirasi. Insya Allah sih menurut Sasmita semua jalannya akan dipermudah. Selagi kita di dalam koridor yang benar, kita tidak merugikan orang lain dan langkah-langkah kita ini tidak menjatuhkan orang lain. iya, iya. Kayak gitu. Insya Allah sih tidak ada yang susah atau yang sulit. Kalaupun akan ada akibat atau resiko yang kita terima, namanya hidup tidak akan ada Iya, iya. lancar-lancar saja gitu kan. Kita juga hidup tidak selamanya senang, tidak selamanya sedih. Intinya nikmatin aja, jalanin aja dan tetap selalu bersyukur Iya, iya. apapun itu. Iya. Kegagalan itu proses. Iya, iya, Jadi bukan berarti kegagalan ini yang akan menghentikan langkah kita. Malah dari kegagalan ini kita bisa belajar. Iya, Dan iya. itu setiap orang yang bisa mengambil hikmah dari kegagalan, mereka akan lebih besar lagi. Karena sudah tahu, oh ya celahnya gagal itu karena ini. Ya pasti mereka udah nggak melakukan itu lagi. Iya, iya. Artinya ya lebih bagus menghabiskan jatah gagal setelah Yes. itu tinggal sukses. Gagal itu sahabatnya pengusaha. Nggak akan ada pengusaha yang sukses itu nggak gagal dulu. Nggak mungkin. Oke, baik, Bu. Nanti ini karena keterbatasan waktu di lain kesempatan, Bu, kami akan mengundang Boleh kembali. dengan senang hati. Ya, ini hanya kenalan, mudah-mudahan. Terima kasih banyak ini Bu Sasmita sudah hadir di Sama-sama. studio Podcast Ultra. Selanjutnya juga kami akan mengundang kembali Bu, untuk Insya Allah. berbicara soal lebih fokus soal Boleh. dunia usaha, Bu ya. Ya, terima kasih banyak. Demikian sahabat Podcast Ultra, di lain kesempatan kami akan mengundang kembali Bu Sasmita. Terima Insya kasih Allah. banyak, Bu. Terima Ya. kasih Sain, terima kasih Iya. Rakyat Sultra. Ini salah satu media favorit Sasmita karena saya tahu di sini tuh informasinya selalu up to date dan memang valid. Iya, terima kasih banyak, Bu ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.